Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga GBI Injil Kerajaan yang saya kasihi. Terima kasih buat Bapak Gembala yang menghubungi saya untuk bisa menyampaikan dan memberitakan firman Tuhan hari ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita mau belajar firman dan kita mendengar apa pesan Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan, buat setiap anugerah yang Kau berikan atas kehidupan setiap kami Tuhan. Kalau hari ini kami adalah kesempatan. Kalau hari ini Tuhan, kami masih menghirup udara dengan bebas, dengan kesehatan yang ajaib, dan kami bisa tinggal beribadah dengan apa adanya hari ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur, karena itu adalah anugerah dan kesempatan. Dan beri kami Tuhan setiap hati dan hidup kami, untuk kami alert, kami waspada, dan kami terus berjaga-jaga, karena waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat singkat. Biar setiap kami Tuhan jadi umat, jadi pasukan Tuhan yang mempersiapkan diri, menyediakan wadah hidup kami dalam kami menjalani dan menghadapi masa-masa yang terakhir, di mana kami hari ini ada di masa putaran yang terakhir, di masa setiap kami tinggal satu langkah lagi kami menuntaskan semuanya. Dan biar dengan kesepakatan kami sehati, kami semua bergerak bersama-sama dalam tubuh Kristus, kami disatukan satu dengan yang lain. Kami melakukan bagian kami masing-masing dengan takut dan gentar akan Engkau. Dan kami melakukannya dengan cinta, passion kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, dan berkati firman-Mu yang sudah Kau taruhkan dalam hati, dalam hidup hamba-Mu ini, untuk hamba beritakan, untuk hamba sampaikan. Dan biar pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Biar kami punya hati yang subur Tuhan, siap menerima setiap benih yang terbaik dari firman-Mu. Dan jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar, tapi sungguh hamba berdoa Tuhan, urapi firman-Mu, dan biar firman-Mu ini kami lakukan dengan cinta, dengan pengertian yang dari Tuhan. Turunkan roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian Tuhan. Biar setiap kami makan dan dikenyangkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk sepatah kata yang Kau berikan dalam hidup kami. Karena cukup dengan satu patah kata, hidup kami akan berubah. Hidup kami akan mengalami mujizat. Hidup kami akan mengalami terobosan. Kami menantikan satu patah kata dari Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, dan kami bersyukur, dan kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya memberi judul hari ini saudara, karena tadi pagi saya dalam saat teduh, saya berdoa berhari-hari. Sebetulnya sejak Bapak Gembala menghubungi saya untuk menyampaikan pesan Tuhan, saya berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan baru tadi pagi Tuhan berkata, sepatah kata. Sepatah kata saudara. Dalam kehidupan kita ini sangat membutuhkan sepatah kata dari Tuhan. Sepatah kata dari Tuhan yang berkuasa itu akan mengubah dan akan membentuk kehidupan kita. Karena firman Tuhan ketika awal mula bumi ini diciptakan, kita baca di Kejadian yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ketiga. Pada mulanya adalah Allah. Kita lihat ya saudara, Kejadian yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sepatah kata dari Tuhan ketika Dia berkata, jadilah terang. Di saat kegelapan yang melingkupi bumi, menutupi seluruh bumi, terang itu jadi. Ketika Dia berkata sepatah kata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, hari-hari ini kita melewati dan sedang menjalani masa yang sangat tidak mudah. Kita masuki tahun ini, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita, saudara. Tapi percayalah, kita umat Tuhan, kita umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Great destiny, Dia sudah letakkan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita hari ini ada, kita hari ini diciptakan, dan kita hari ini masih diberi kesempatan hidup di bumi ini, ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bukan hanya sekedarnya, Dia bukan Tuhan yang iseng, hanya sekedar menciptakan kita, menjadikan kita. No,
Tapi Dia Tuhan yang selalu punya tujuan dalam kehidupan tiap kita. Dalam kita berjemaat, dalam kita bergereja lokal, dalam kita sebagai pasukan Tuhan, dalam kita juga sebagai makhluk pribadi, sebagai pribadi, lepas pribadi, yang terus mengenal dan mencari Tuhan. Hari-hari ini bukan waktu yang mudah. Kita menjalani masa yang tidak menentu, saudara. Ya, kita melewati masa yang tidak jelas. Artinya kegelapan sedang menutupi seluruh bumi dan seluruh bangsa. Tapi percayalah, Tuhan sudah berfirman, Dialah terang dunia. Dan kita sudah menerima terang itu. Dia sudah pindahkan hidup setiap kita dari kegelapan masuk kepada terangnya yang ajaib. Dan terang Tuhan ada di dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana terang itu sekarang ini kita mancar keluar. Bagaimana terang yang ada pada kita ini kita bawa dan kita buyarkan setiap kegelapan yang menutupi bumi. Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Panggilan setiap kita, saudara, jadi terang dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dia menciptakan kita segambar dan serupa oleh Allah yang ada penuh dengan kemuliaan, dan kita ini hidup di bumi untuk memancarkan kemuliaan Allah yang ada di dalam hidup kita. Kegelapan di mana-mana, saudara. Tapi hari ini panggilan dan tugas kita untuk kita menerangi dunia yang sedang dalam kegelapan. Karena firman Tuhan berkata, terang Tuhan sudah terbit atas kita. Ayat yang pertama. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Setiap kita bangkit dan menjadi terang. Sebab terang Tuhan sudah datang. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kehidupan kita. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. Saudara, setiap kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui, firman itu akan membuat kita merdeka. Firman itu akan melepaskan kita dari setiap belenggu. Hari-hari ini, saudara, setiap belenggu ketakutan, setiap belenggu kebimbangan, setiap belenggu ketidakpercayaan, dan biar firman hari ini membebaskan hidup saudara. Firman yang saudara dengar dan yang saudara ketahui, itu akan memerdekakan hidup kita. Artinya kita tidak terbelenggu lagi. Situasi, semua kondisi sekitar kita tidak menentu. Tapi saya tetap percaya di dalam Yesus ada yang pasti dan semua sudah ditentukan. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita adalah orang-orang yang membawa terang di masa semua kegelapan yang ada. Dia Tuhan yang hidup dan hidup di dalam kita. Dia yang akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Jadi saudara, saya sungguh berdoa kebenaran hari ini yang kita ketahui, yang kita akan dengar, ini belum masuk khotbah loh saudara, ya. Ini baru pembukaan, ya. Tapi Tuhan berkata, di dalam kita ada terang Tuhan. Dan mari kita bangkit menjadi terang. Menerangi semua sekitar kita yang sedang dalam kegelapan. Menerangi tempat di mana kita tinggal yang sedang dalam kegelapan. Hari-hari ini, hari di mana masa setiap anak-anak Tuhan memberitakan dan membawa terang itu di tengah kegelapan. Begitu ada terang saudara, mau gelap seperti apapun, terang yang ada dalam hidup kita akan memudarkan kegelapan itu. Mari kita percaya saudara. Dan bukan hal yang sulit dan yang sukar saudara. Tuhan itu Tuhan yang sudah memberikan semuanya dalam kehidupan kita. Dia tidak membebani kita, dia tidak memberikan pencobaan dan tantangan yang melebihi dari kekuatan kita. Mari kita percaya dia Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan kebenarannya biarlah hari ini kita ketahui. Karena kebenaran yang kita ketahui
akan membuat hidup kita merdeka. Firman kebenaran berkata, bangkit, jadi terang. Dan terang Tuhan sudah terbit atas kita. Dan mari kita bawa terang Tuhan di tengah dunia yang kegelap ini. Sekalipun semua boleh gelap, tapi terang di dalam hidup kita tidak boleh padam. Passion cinta kita kepada Tuhan jangan dipadamkan oleh apapun yang ada di sekitar kita. Saya bersyukur saudara, dalam masa-masa pandemi, masa-masa biasanya itu keliling, pergi kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, tapi tiba-tiba semua lockdown, semua di rumah. Itulah waktu yang sangat ajaib, di mana saya bersekutu pribadi lebih banyak, baca Alkitab lebih banyak, diproses lebih banyak saudara. Ya, terutama apa? Terutama dengan orang-orang yang terdekat dalam rumah. Itu proses yang sangat bagus. Itu sekolah dari Tuhan yang sangat ajaib. Karena kita tidak pergi ke tempat-tempat yang lain, tidak bertemu dengan orang lain, hanya ketemu dengan keluarga saja. Tempat yang kecil ini. Tapi ini proses yang baik di mana setiap kita belajar, tumbuh, mengenal Tuhan lebih lagi. Wah, diproses saudara, ya. Semua yang kotor, semua yang buah roh yang belum keluar, ini diproses Tuhan supaya keluar buah-buah roh dalam kehidupan kita. Tuhan berkata dengan sepatah kata. Sepatah kata itu mengubah hidup kita. Dan itu yang terus saya kejar setiap hari, setiap waktu. Tuhan, katakan sepatah kata. Karena begitu kita dapat sepatah kata dari Tuhan, hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Hidup kita akan mengalami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari satu anugerah kepada anugerah. Hidup kita akan mengalami dari satu terobosan kepada terobosan yang lain. Disitulah kita menantikan sepatah kata dari Tuhan. Saudara, Tuhan memberikan kita kuasa dalam mulut perkataan kita. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Sehari-hari ini kita sedang memasuki Rosh Hashanah, ya kita sedang baru mengalami pergantian tahun Yahudi, di mana kita masuk tahun 5781. Di mana kita masuk dalam dekade 10 tahun ini, dekade P, ya, dekade mulut, P Aleph, saudara. Dan ini kita belajar, kenapa P dekade hari-hari ini adalah dekade mulut. Sepatah kata saudara, mari kita ini jadi orang yang juga dipakai Tuhan membawa sepatah kata buat sekeliling kita. Sepatah kata itu seperti terang, memberikan terang buat menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Kita coba buka di Matius pasal yang ke-8. Dalam Matius pasal yang ke-8 ini, dalam satu pasal, 2 kali Tuhan berkata sepatah kata. Ayat yang ke-8, di mana ini kisah tentang hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Di Kapernaum ada seorang perwira yang datang mendapatkan Tuhan karena hambanya terbaring sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Tapi perwira ini berkata, Tuhan, aku tidak layak untuk aku menerima Engkau dalam rumah. Cukup katakan sepatah kata saja. Sepatah kata dari Tuhan, sepatah kata yang berkuasa dan punya power yang luar biasa. Sepatah kata saudara, itu seperti membuyarkan, seperti nyala lilin yang membuyarkan kegelapan yang ada dalam sebuah ruangan. Dan ayat yang ke-16 juga firman Tuhan berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata saja Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Di ayat yang ke-8, dengan sepatah kata, hamba perwira itu mengalami kesembuhan. Dengan sepatah kata yang dari Tuhan. Dan di pasal yang sama, dengan sepatah kata saja, Tuhan mengusir banyak setan dan membebaskan belenggu orang banyak itu. Dilepaskan dari semua kerasukan dan yang menderita sakit penyakit dengan sepatah kata. Apakah kita percaya dengan sepatah kata dari Tuhan? Firman ini saudara,
firman yang terus kita baca dan kita makan tiap hari. Saya sungguh berdoa, Bapak Ibu baca firman Tuhan, makan firman Tuhan tiap hari. Lebih dari apa yang secara jasmani kita ini makan. Firman Tuhan ini firman yang hidup, perkataannya inilah sepatah kata yang sanggup membebaskan hidup kita, yang sanggup melepaskan semua kita, yang sanggup membuat kita menerima setiap mujizat dan terobosan. Sepatah kata dari Tuhan yang membuat semua keterikatan dalam hidup kita dibebaskan. Mari kita percaya dengan sepatah kata yang dari Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasa dalam mulut kita. Dalam hati kita firman-Nya tidak jauh. Dia berkata, aku meletakkan firman-Ku dalam hatimu. Hanya untuk apa? Kita perkatakan, saudara. Jangan diam. Masa-masa ini saudara lihat, kita semua harus pakai masker. Ya, salah satu karena ini dekade mulut, ini dekade kuasa perkataan. Setan mau mencoba membungkamkan mulut setiap kita. Diam, untuk tidak menyembah, untuk tidak berkata-kata, semua dibatasi perkataan kita. Tapi mari kita belajar. Di rumah kita. Kita akan lepas masker kita. Mari kita teriak kepada Tuhan. Mari kita berkata-kata, kita deklarasi dengan kuat. Mari kita ciptakan terang untuk memecahkan kegelapan yang ada di depan kita. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan. Kita sedang menghadapi sakit penyakit. Kita sedang mengalami jalan buntu nih dengan segala pekerjaan. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak juga dalam bisnis-bisnis mengalami penurunan. Tapi tetaplah percaya. Tuhan Allah Yesus Kristus selalu beserta kita. Karena Dia Allah Immanuel. Dia Allah yang beserta kita. Mari kita percaya, saudara. Dan mari kita percaya kepada sepatah kata yang Tuhan katakan atas kehidupan kita. Jangan berhenti untuk terus berdeklarasi. Jangan berhenti untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Jangan berhenti untuk terus berkata, memberitakan kabar baik. Kenapa kita ditutup, saudara? Setan mau membatasi setiap kita. Tapi kita sebagai anak Tuhan, inilah waktu dan masa. Hari ini kita ada. Inilah waktu dan masa. Hari ini Tuhan mau setiap kita ini bergerak. Untuk memberitakan, menyuarakan sepatah kata dari Tuhan. Banyak yang terbelenggu di luar. Banyak keluarga mengalami kehancuran. Karena semua ekonomi sedang digoncang. Banyak kesehatan, mungkin ada keluarga-keluarga yang kehilangan keluarganya hari-hari ini. Tapi marilah kita tetap berkata, tetap percaya dan berkata, sepatah kata dari Tuhan. Itu akan mengubahkan hidup kita. Sepatah kata dari Tuhan akan melepaskan belenggu, sakit penyakit kita. Sepatah kata dari Tuhan akan membuat kita terlepas dari semua ikatan apapun di dunia ini. Mari kita percaya, saudara. Firman Tuhan di Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Firman-Nya berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata. Artinya sepatah kata yang kita ucapkan, saudara. Kita perhatikan. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Ada satu ingredients di mana dalam satu patah kata dan dalam kita berkata-kata perlu yang namanya percaya. Iman. Bukan sekedar berkata, tapi berkata-kata dengan percaya dan iman. Firman Tuhan berkata, kepada gunung apapun yang ada di depan kita, setinggi apapun, sesulit apapun untuk itu didaki. Tapi ketika kita berkata kepada gunung itu, kekhawatiran, gunung ketakutan, gunung kemustahilan, gunung kebuntuan, gunung sakit penyakit, gunung apapun itu, saudara, katakan beranjaklah dalam hidupku. Maka itu akan beranjak. Jika kita tidak bimbang, kita percaya, saudara. Percaya, saudara. Hari-hari ini saya sedang merenovasi rumah, saudara. Di masa seperti ini, di masa yang orang berkata sulit, resesi di mana-mana. Tapi no buat anak-anak Tuhan. Kita tetap umat yang punya resepsi. Amin, saudara. Kita tetap akan mengalami resepsi bersama dengan Tuhan. Dan mari
percaya, bulatkan hati kita untuk percaya kita menyembah Tuhan Yesus yang hidup. Kami sedang merenovasi rumah dan kami kan membeli pasir ya untuk mengerjakan, untuk istilahnya apa ya, untuk dipakai lah ya, pasir untuk lantai ya. Jadi kita beli pasir kan nggak bisa beli sedikit-sedikit ya saudara. Jadi beli sekali mendatangkan adalah 1 truk dan itu banyak seperti gunung pasir saudara. Dan di tempat kami hari-hari ini juga kadang-kadang itu hujan, tidak menentu ya, hujan. Dan pada saat pasir itu belum datang, sehari sebelumnya pun di daerah tempat saya tinggal hujan saudara. Dan ketika hari pasir dikirim, saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus dengan otoritas Tuhan. Saya tunjuk kepada langit, saya berkata, Tuhan, minta tolong Tuhan, jangan hujan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada hujan, ini ada pasir di depan rumah. Kalau hujan kan istilahnya orang bilang hanyut saudara. Lah yang kita belikan seperti terbuang begitu saja. Dan saya berkata, Tuhan dalam anugerah minta Tuhan jangan hujan. Dan saya bersaksi saudara, lebih dari 1 minggu. Sampai pasir itu benar-benar terpakai habis, tidak ada hujan. Pernah tiba-tiba menetes 1-2 tetes, mulai hujan. Dan waktu itu saya langsung berkata, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tahan, tidak hujan Tuhan. Ini masih ada pasir di depan rumah. Dalam kami merenovasi. Dan Tuhan dengar. Asal tidak bimbang, percaya. Saya percaya saudara, sebab itu saya berkata-kata. Saya perintahkan alam untuk tunduk kepada Tuhan. Dia memberi kita kuasa. Jadi saudara, mari kita alami. Ini pengalaman sampai benar-benar habis pasirnya. Tidak turun 1 tetes hujan pun saudara. Dan hari ini saudara, habis kan? Harus mendatangkan lagi 1 truk lagi saudara. Saya berkata, Tuhan, tolong Tuhan, kasihani, no hujan Tuhan. Sampai pasir nanti ini habis. Saya tetap percaya, Dia Tuhan yang hidup. Dan ini namanya pengalaman saudara. Ketika kita mau berkata-kata, sepatah kata kepada cuaca yang ada, engkau tidak boleh hujan. Dan jika engkau tidak bimbang, engkau percaya. Dan hal itu akan terjadi kepadamu. Amin saudara, mari kita percaya. Kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui akan membuat hidup kita merdeka. Saya merdeka sekali saudara. Saya berkata suasana situasi hari ini semua orang berkata berat. Tapi no buat anak-anak Tuhan. Dia tetap Tuhan yang membuat perbedaan. Buat orang benar dan orang fasik. Buat orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan buat orang yang sekedarnya. Kita bukan Kristen sekedar Kristen saudara. Tapi yang ada di dalam kita, roh yang lebih daripada pemenang, sudah Dia letakkan dalam kehidupan kita. Mari kita percaya. Percaya saudara, sepatah kata kita katakan. Apapun situasi pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini, mari percaya sepatah kata dari Tuhan. Itu akan mengubah hidup kita. Sepatah kata dari Tuhan, itu akan membuka gerbang mujizat. Sepatah kata dari Tuhan, itu yang menarik hidup setiap kita mengalami secara pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi kita terima sepatah kata dari Tuhan, tapi dengan hati yang percaya. Karena Alkitab berkata, kamu berkata saja kepada gunung ini beranjak, itu akan beranjak kepadamu. Jadi mari kita percaya saudara. Mari kita percaya sepatah kata yang dari Tuhan, itu akan mengubah hidup kita. Ibrani pasal yang ke-11, Ibrani pasal yang ke-4, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga A. Kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tapi firman pemberitaan ini tidak berguna bagi mereka, karena mereka tidak tumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Ayat yang ketiga A, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Cukup sampai di sini. Dalam bahasa Indonesia tidak begitu jelas. Tetapi dalam bahasa Inggris di terjemahan TPT sangat jelas saudara. Firman Tuhan berkata, for those of us who believe, faith activates this promise. Iman kita akan mengaktifkan setiap janji firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi dengan satu syarat nih, for those of us who believe.
Barang siapa yang percaya, iman akan mengaktifkan setiap janji-janji Tuhan atas kehidupan kita. Hidup kita penuh dengan janji, saudara. Ya, Tuhan ini sudah berjanji dalam firman-Nya kepada kita. Tinggal sekarang keputusan kita mau percaya atau tidak. Atau kita hanya membiarkan ini janji-janji berlalu begitu saja. No way, saudara. Kita sudah ada hari ini di putaran yang terakhir. Satu step lagi kita selesaikan semuanya. Artinya putaran terakhir, saudara, kalau dalam lari maraton. Ini sudah tongkat yang terakhir yang dia berikan dalam tangan kehidupan setiap kita. Mari kita sebagai gereja Tuhan. Mari kita sebagai pasukan Tuhan. Kita terus bangkit. Kita terus bangkit, kita terus berlari, kita terus mengejar, kita tuntaskan bersama-sama. Dengan apa? Percaya. Iman mengaktifkan setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan, saudara dengar, dan saudara dengar. Mari kita bukan hanya sebagai pendengar, tapi kita sebagai pelaku-pelaku firman. Mari saudara, berkata-katalah sesuai dengan firman Tuhan. Deklarasikanlah dengan kuat. Kondisi bangsa ini, hari ini kondisi bangsa kita, karena setiap kita berdiri, berdoa, dan kita mendeklarasikan bangsa kita, bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang dipulihkan, bangsa yang mengalami terang Tuhan, bangsa yang tidak tinggal dalam kegelapan. Dalam firman-Nya di Yesaya 60, ayat yang ke-18, ini janji Tuhan buat hidup setiap kita. Yesaya 60, ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, tidak akan ada lagi kabar tentang kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Tuhan, kita akan menyebutkan tembok kita ini selamat dan pintu-pintu gerbang kita pujian. Ini janji Tuhan, saudara. Tembok-tembok kita selamat dan pintu gerbang kita adalah pujian. Jangan berhenti, terus naikkan pujian, penyembahanmu. Jangan mau kita dibungkamkan, tapi biar terus kita menyuarakan dengan sangat keras, dengan sangat kuat setiap firman dan janji-janji Tuhan. Tidak ada lagi kegelapan, saudara. Janjinya berkata, bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kita, dan hari perkabungan kita akan berakhir. Jadi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kita, dan Allah kita akan menjadi keagungan kita. Bagi kita tidak ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagi kita, dan hari-hari perkabungan kita akan berakhir. Amin, saudara. Masa yang sulit, masa yang sukar yang hari-hari ini kita hadapi, tetap akan ada ujungnya. Dan mari kita percaya, kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Dia menjadi penerang abadi dalam kehidupan kita. Mari kita aktifkan janji Tuhan, firman Tuhan ini. Dengan apa? Kita berkata-kata, sepatah kata. Biar kita jadi orang yang membawa sepatah kata buat dunia yang gelap di luar. Biar kita jadi orang yang membawa sepatah kata di mana kita ini tinggal. Sepatah kata pengharapan, sepatah kata sukacita, sepatah kata yang membawa kesembuhan, sepatah kata yang membawa kebebasan, kemerdekaan. Sepatah kata, saudara. Biar Tuhan mengurapi setiap kita, membawa terang yang ada dalam hidup kita ini kepada dunia di sekitar kita yang dalam kegelapan. Mari kita percaya, Dia Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kita dan memberikan firman-Nya. Dan biarlah firman yang kita ketahui hari ini membuat hidup kita merdeka. Merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, merdeka dari semua kebuntuan, saudara. Ya, mari kita percaya janji firman-Nya ya dan amin. Dia adalah Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang buntu, tidak ada yang mati di dalam Yesus. Mari kita percaya, saudara. Ayat yang terakhir, Ulangan pasal yang ke-30, ayat yang ke-14. Sungguh saya berdoa, saudara, kita adalah orang-orang yang menjadi pelaku firman. Dan biar firman Tuhan yang hidup, yang kita ketahui hari ini memerdekakan hidup kita.
lepas dari semua kekhawatiran, lepas dari semua ketakutan. Mari percaya saudara, dan mari berkata-kata dengan iman. Karena iman kita akan mengaktifkan setiap janji Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap saudara pasti sudah pernah menerima janji-janji Tuhan. Dan mari kita aktifkan janji Tuhan, firman Tuhan, tidak ada yang gagal dalam kehidupan kita. Ini firman yang tertulis. Dan mari kita percaya, tidak ada yang gagal. Ulangan pasal yang ke-30 ayat yang ke-14. Firman-Nya berkata, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan. Mari saudara kita jadi pelaku firman. Kita terus berkata-kata dengan benar. Kita terus berkata-kata dalam terang Tuhan. Pecahkan setiap kegelapan. Pecahkan setiap belenggu ketakutan. Pecahkan setiap belenggu kekhawatiran. Bawa kelepasan. Bawa kemerdekaan. Dengan sepatah kata yang dari Tuhan. Dan itu akan kita jadi terang. Dan disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Amin saudara. Mari bangkit. Mari terus kita bergerak. Kami terus bergerak saudara. Kami terus pergi ke desa-desa, ke lereng-lereng. Kami memberitakan Injil. Situasi boleh membatasi kita. Tapi kita punya Tuhan yang tidak bisa dibatasi. Karena kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Dia Tuhan yang tidak terbatas dalam kasih. Dia Tuhan yang tidak terbatas dalam iman. Dia Tuhan yang tidak terbatas dalam kuasa. Dia Tuhan yang tidak terbatas dalam mengasihi setiap anak-anaknya. Mari kita percaya dan terus kita melakukan. Biar kita membawa sepatah kata buat dunia ini. Biar kita jadi orang membawa berita sepatah kata buat semuanya. Dan kita membawa terang Tuhan dalam dunia yang masih gelap ini. Amin saudara. Jangan berhenti, terus bergerak, kuatkan hati, iman percayamu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Waktunya sudah sangat singkat. Ini bukan waktu yang santai, tapi ini waktu untuk kita kerja lebih keras. Anugerah yang kita terima, kesempatan yang kita terima hari ini membuat kita bekerja makin keras. Bukan santai-santai saudara. Kita terus bergerak dengan semua apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Dan Kau yang pakai setiap kami. Hamba berdoa berkati jemaat GBI Injil Kerajaan. Untuk jadi terang Tuhan. Buat Medan dan sekitarnya. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap umat-Mu. Untuk membawa sepatah kata buat sekitarnya. Dimanapun mereka berada. Dimanapun kami tinggal. Biar kami jadi orang-orang yang membawa sepatah kata dari Tuhan. Memberitakan sepatah kata dari Tuhan. Dan biar terang yang sudah kami terima ini Tuhan. Kami bawa memudarkan setiap kegelapan yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Karena dengan inilah Bapa kami dimuliakan. Ketika kami berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Kami melakukan apa yang Tuhan kami perintahkan. Terima kasih, berkati Bapak Gembala dan seluruh keluarga yang ada di GBI Injil Kerajaan dengan seluruh jemaat pastoral, tim pelayanan yang ada. Tuhan memberi berkat. Pakai mereka jadi pasukan Tuhan yang kuat, bergerak untuk Medan dan sekitarnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semuanya. Dan terpujilah nama Tuhan dan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Bapa Tuhan Yesus Kristus, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.